Selamat malam untuk para penonton Alfat Official. Kali ini saya akan mereaction juga daripada video tentang Mas Gibran yang bertanya langsung ke Mbak Yeni, Putri Gus Dur, mengenai tentang pengucapan Selamat Natal. Karena ini biasa menjadi problem publik di akhir-akhir tahun ini. Inilah videonya. Lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun balai kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal. Ini semuanya harus welcome juga. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga mungkin, Mbak mengucapkan Selamat Natal boleh nggak? Nah, soalnya apa? Ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem. Nah ini mumpung ada adik-adik juga di sini, kita dengarkan aja nih dari Mbak Yeni. Sampai merasa lebih kepinter paling tahu gitu, katanya harap-harap. Monggo, yang nggak mau mengucapkan nggak apa-apa ya, itu hak pribadi masing-masing, namun juga jangan mencela orang yang mengucapkan. Wes dewe-dewe wae. Nah, di sini apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk membangun budaya bersama cinta? Mas Gibran juga, Mr. Sisko dan juga Bapak Hairudin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ibu bisa memberikan sedikit sambutan terlebih dahulu untuk kita semua. Boleh berikan tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Apa sekolah damai ini menjadi perlu begitu ya, menjadi sebuah gerakan di seluruh sekolah. Tapi sebenarnya Bu, ide awalnya itu mengapa akhirnya membuat sekolah damai dan mengapa? Coba sebelumnya tampilkan materi saya. Sebenarnya bukan materi sih, tapi link berita. Ini. Nah ini pernah ada beberapa hal yang pernah terjadi di kota Solo di awal-awal saya menjabat ya. Jadi kalau di kota Solo itu, di balai kota itu seringnya kalau pas Imlek ada lampion. Kemarin pas Idul Fitri kan ada lampion tema ini ya, tema Islami juga. Besok ketika masuk bulan Desember temanya Natal ya, jangan ada yang protes karena balai kota itu untuk semua. Jadi, semua kita beri tempat. Balai kota itu tempat untuk semua. Lalu coba kita ke berita yang berikutnya ya. Nah ini yang bikin saya, coba bisa di scroll ke bawah nggak ya? Oke, jadi gini juga. Ini awal-awal saya menjabat dulu juga. Pelakunya anak-anak, gurunya juga masih anak-anak, kepala sekolahnya anak-anak. Langsung kita tutup, kita ambil, kita tangkap anak-anaknya, kita beri ini apa? Kita kasih bimbingan. Nggak mungkin kita kasih sanksi, masih anak-anak di bawah umur. Coba bayangin anak-anak di bawah umur mikirnya udah kayak gini. Dan setelah kejadian ini ada kejadian berikutnya yang sebenarnya tidak diekspos di media. Jadi kita banyak mengambil orang-orang sekolah-sekolah yang simpel aja ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ke kegiatan sehari-hari. Misalnya Solo ini kan sedang banyak-banyaknya event. Misalnya kemarin kita jadi tuan rumah ASEAN Para Games. Artinya apa? Kita harus welcome kepada orang-orang difabel. Atau hal-hal simpel aja, mungkin yang di sini pendukung Persis. Persis kan baru aja naik ke Liga 1. Artinya apa? Kalau ada pertandingan dengan Jogja, Sleman, Semarang, para pendatang supporter dari kota lain ojo mbok bandemi. Gitu. Kita harus welcome seperti itu. Misalnya besok kita jadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah. Ini juga besok mendatangkan 3 juta pengunjung loh ke Solo. Dan mereka juga ini ada beberapa sekolah swasta non-Islam juga yang dipakai untuk tempat transit. Ini loh, hal kecil seperti ini loh yang bisa diterapkan di kota Solo. Lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun balai kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal. Ini semuanya harus welcome juga. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga mungkin, Mbak mengucapkan Selamat Natal boleh nggak? Nah, soalnya apa? Ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem. Nah ini mumpung ada adik-adik juga di sini, kita dengarkan aja nih dari Mbak Yeni. Nah.
Tadi saya cerita ya soal Grand Syekh Al-Azhar ya, Syekh At-Thayyib ya. Itu setiap tahun beliau selalu mengirimkan, beliau kan di Mesir, Al-Azhar itu di Mesir ya. Jadi selalu yang namanya Al-Azhar setiap tahun akan mengirimkan surat resmi mengucapkan selamat Natal kepada gereja Koptik Mesir. Ya, di Mesir itu ada namanya, Kristennya namanya Kristen Koptik. Nah, tiap tahun ini pasti Syekhul Akbar Al-Azhar pasti mengirimkan surat mengucapkan selamat Natal. Yes. Lah kok gini, kok apa ya, kemenyek gitu lah ya, sampai merasa lebih pinter, keminter paling tahu gitu, katanya haram-haram. Monggo, yang nggak mau mengucapkan nggak apa-apa. Ya, itu hak pribadi masing-masing. Namun juga jangan mencela orang yang mengucapkan. Wes dewe-dewe wae. Niatnya, ya semuanya tuh kembali kepada niat masing-masing. Ya, nah kalau yang niatnya mengucapkan, niatnya itu apa? Ya, niatnya itu adalah untuk menjaga silaturahim sesama warga Indonesia sebagai warga negara Indonesia, ya. Jadi itu yang harus dihargai, bukan berarti kemudian ini ikut-ikutan ajaran agama, enggak. Nah, jadi gitu Mas, kira-kira Mas. Tadi saya bukan bertanya Mbak, saya mancing aja. Makasih. Kita ya ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah gitu ya, sesama menjaga silaturahmi lah, hubungan baik itu saja. Niatnya begitu saja. Itulah video yang telah Anda saksikan di monitor Anda, bahwa saya juga setuju dengan pendapat daripada Mbak Yeni, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau ini merupakan keturunan Gus Dur, dan Gus Dur itu disebut dengan manusia pluralisme, yaitu manusia yang sangat pluralisme, yang memandang bahwa agama itu sama dalam hal apa? Sama dalam hal mengajarkan kebaikan. Makanya tadi Mas Gibran menanyakan hal seperti ini. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Nah, ini kan sering terjadi menjadi pembicaraan atau menjadi problem, konflik yang terjadi di akhir-akhir tahun ini. Itu kata Mas Gibran. Kemudian di samping itu dijawab oleh Mbak Yeni bahwa beliau mengatakan juga yang tidak mengucapkan selamat Natal silahkan, yang mengucapkan juga silahkan. Namun tempat salahnya ini, jangan suka mengklaim kebenaran sendiri, claim of truth. Itu yang tidak boleh, yang suka mengklaim-klaim kebenaran diri kita sendiri, yang merasa paling benar, kemudian suka menyalahkan orang, kafir-kafirkan orang, bilang sesat. Baru orang mengatakan selamat Natal kok langsung jadi kafir. Yang kita maksud di sini, ini perlu saya juga terangkan kepada para penonton bahwa ini adalah merupakan bentuk kesosialan kita, bentuk kemanusiaan kita, saling menghargai, ikhwanul wataniyah. Kita bersaudara sama di negeri ini, di negara Indonesia, negara tercinta ini. Kita saling menghormati, intoleransi. Karena apa? Karena di Indonesia ini banyak agama, dan itu yang harus kita hidup ini, hidup rukun, berintoleransi. Jangan sampai negara ini dirongrong atau dirusak oleh kaum-kaum yang intoleran, yang dikit-dikit mengatakan kafir, baru mengucapkan selamat Natal kafir, sesat. Di mana sesatnya? Karena apa? Karena soal keimanan itu merupakan langsung kita sendiri sama Allah. Tetapi kalau masalah kita yang mengejustifikasi mereka, itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Bilang sesat, bilang ini,
itu tidak ada kewajiban kita di sana. Makanya Gus Dur, guru bangsa sekaligus guru saya juga, beliau itu mengajarkan sebuah arti yang namanya persaudaraan kita di Indonesia ini, yang hidup toleransi, yang menghargai kelompok minoritas, mayoritas bisa mengayomi minoritas. Dan ini terjadi di Indonesia saja. Inilah bersyukur kita tinggal di negara ini yang menjunjung tinggi sistem toleransi, saling menghargai satu sama lain. Bahwa memang tidak ada ya dalilnya dalam Al-Quran, juga tidak ada di sini dijelaskan ini di situs nu.or.id. Namun ini termasuk dalam kategori ijtihad para ulama. Kalau kita melihat perbedaan, tentu perbedaan itu tetap ada. Kalau kita melihat perbedaan dalam sebelum ulama-ulama salaf atau sebelum ulama-ulama sekarang ini, bahwa itu sangat luar biasa cara saling menghargai perbedaan. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan kita ketahui bahwa beliau itu kunut. Kemudian Imam Malik itu tidak kunut. Namun ketika Imam Syafi'i sowan pada gurunya, itu beliau tidak kunut juga. Karena kenapa? Karena untuk menghormati, bukan malah membenci, menghujat, melabeli orang kafir, sesat. Ini yang terjadi sekarang. Orang tidak memikirkan dampaknya. Ketika kita hidup rukun, betapa indahnya negara tercinta kita. Ini tidak sulit akan berhenti pertanyaan seperti ini. Yang bilang kafir ketika mengucapkan selamat Natal, kita mengucapkan silahkan, tidak mengucapkan juga silahkan. Satu pesan saya, jangan menyalahi, jangan saling menyalahi, jangan mengkafir-kafirkan orang.